Halo teman-teman semua, aku Claudia, kembali lagi di Jelajah Inovasi Kolaboraya Siniar yang membahas seputar temuan, inspirasi, dan ide-ide keren yang lahir dari proses Jelajah Kolaboraya. Nah, Jelajah Kolaboraya ini sekaligus hadir sebagai praacara dari acara besarnya Rumah Inspirit dan teman-teman Arkom Indonesia, yaitu Pasar Kolaboraya, yang merupakan event tahunan yang akan tahun ini diadakan di Yogyakarta di bulan November mendatang. Ini bukan kali pertama kita adakan di Jakarta, ini adalah kali kedua. Tapi yang istimewa di kesempatan kali ini adalah diisi oleh 3 ekosistem builder dari 3 ekosistem yang beda-beda banget sebenarnya. Nah, hari ini aku sudah mendatangkan 3 ekosistem builder yang hadir di acara Jelajah Kolaboraya di tanggal 21 Agustus kemarin. Aku mau mengundang Kak Novi, Kak Welin, dan Kak Farid untuk memperkenalkan diri dan boleh cerita asal organisasinya dan sebenarnya kerja-kerja lembaganya apa sih Kak? Spill dikit. Oke, halo semua, salam kenal. Aku Novi dari Plus, mewakili ekosistem social enterprise. Jadi apa yang dikerjakan Plus sebenarnya align sih dengan ekosistem building, yaitu kami ingin mengembangkan memberikan platform gitu ya untuk para stakeholders yang memang bekerja di ekosistem social enterprise untuk bisa saling berkolaborasi agar dampak yang diciptakan lebih berkelanjutan. Oke, thank you Kak. Silakan di sebelah aku. Halo, aku Welin dari Aninda Loka, mewakili ekosistem Gaya Hidup Lestari. Kalau kita di Aninda Loka itu jadi ruang temu sebenarnya untuk teman-teman baik dari brand maupun inisiatif atau komunitas yang punya keterpanggilan buat menjawab isu-isu keberlanjutan. Kalau aku, namaku Farid Rakun, mewakili Good School, sekolah kolektif sebenarnya, dan cara membangun ekosistem yang udah diinisiasi oleh beberapa kolektif kesenian di Jakarta sejak 2018. Nah, kita mau ngobrol lebih jauh ya sebenarnya dengan kakak-kakak semua. Waktu kita sebelum mengadakan Jelajah Kolaboraya di tanggal 21 Agustus itu kan ada proses eksplorasi kekuatan ekosistem ya sebelumnya betul. Gitu. Yang dilakukan secara terpisah dan masing-masing baik Plus, Aninda Loka dan Good School itu kan merefleksikan banyak hal dari sudut pandang kekuatan yang dimiliki dalam proses tersebut gitu ya. Betul. Nah, insight apa sih yang kakak-kakak temui dalam membangun ekosistem yang lebih kuat dan lebih besar dalam eksplorasi kekuatan ekosistem itu? Ada nggak insight menarik? Insight menarik. Sebenarnya banyak sih, tapi mungkin kalau mau yang paling menarik menurut aku adalah sebenarnya kita sudah saling terhubung dengan jejaring yang dipetakan oleh mungkin partnernya Plus gitu ya, karena di proses EKE itu kan kita Plus bukan hanya memetakan ekosistemnya sendiri, tapi kita mengajak 2 partner yang sering kerja bareng gitu ya sama Plus. Nah, ternyata pada saat dipetakan banyak aktor atau nama-nama yang cukup familiar dengan kita gitu. Tapi selama ini kita nggak tahu ternyata ada keterhubungan atau aktor-aktor tersebut juga memiliki peran yang berbeda untuk si partner ini. Jadi itu membuka perspektif sih sebenarnya, kita saling terhubung gitu. Mungkin itu paling. Okay. Kalau dari Good School dulu. Setelah dilihat hasilnya tervisualkan gitu, jaringan itu jadinya dibacanya seperti apa. Ada yang lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 gitu. Itu sebenarnya setelah terpetakan seperti itu bisa bukan hanya terbaca, tapi sebenarnya kita bisa lebih aktif. Oke, kita lagi mau ngaktifin yang ini nih, atau gitu. Jadi lebih kayak pemetaan untuk dikerecokin lagi
selanjutnya gitu kalau buat aku sih gitu. Terus habis itu juga waktu dibikin, walaupun kami jarang soal pakai nilai kan, cuman waktu itu kan ada beberapa elemen yang dinilai. Oh, nilainya 7, kita sendiri menilai. Nilainya 4, nilainya 8. Nggak ada yang 10 sih. Cuman kayaknya nggak ada yang berani juga untuk bilang bahwa kita sudah sempurna. Cuman kalau udah ditaruh di situ sebenarnya cerminan bagaimana diri kita melihat diri kita sendiri itu lebih terbaca. Jadi sebenarnya memang lebih berguna untuk internal sih kalau buat aku ya, proses itu tadi. Aku juga sama tadi menyambung Mas Farid ya, kayak jadi cerminan itu bener banget sih. Jadi ada prosesnya itu bikin setiap orang yang hadir kemarin di Anindaloka jadi lebih vulnerable gitu. Jadi karena orang semuanya lebih vulnerable atas prosesnya dan atas proses yang sebenarnya udah terjadi selama ini dalam membangun ekosistem itu sendiri, jadi kelihatan gitu sebenarnya kita tuh udah ada di titik mana sih. Kadang kan kita ngerasa nggak jalan kemana-mana atau apa udah jalannya kejauhan gitu ya, tapi karena proses itu jadi kelihatan oh kita tuh di sini, dan ada yang oke, kita udah cukup baik, tapi ada juga yang kayaknya masih jauh banget ya jalannya untuk mencapai apa yang mau kita wujudkan gitu. Tapi aku melihat kesamaan dari baik Plus, Anindaloka dan Good School itu kan sebenarnya sama-sama embracing kekuatan ya. Nah, ada nggak sih kesadaran baru yang muncul dari kawan-kawan semua gitu ya? Apa yang bisa dibagi atau apa sebenarnya yang bisa dicari lagi gitu untuk mengisi kerumpangan-kerumpangan dari yang udah dipetakan sebenarnya? Boleh dari siapa dulu? Oke. Kemarin tuh setelah kita ngobrol itu sebenarnya yang eksplorasi kekuatan itu, kita kan emang suka ngobrol dan kumpul lah sama teman-teman itu karena memang suka bikin kegiatan bareng. Kemarin salah satu obrolan yang muncul adalah ini ternyata masih ada satu hal yang cukup rumpang dan kayaknya ini penting justru di ekosistem kami tuh tentang storyteller sih sebenarnya. Kayak karena terlalu banyak orang yang sukanya langsung do the work gitu ya, nggak ada yang kemudian mikirin gimana ya cara menyampaikan narasi-narasi ini ke orang yang lebih mainstream gitu. Dan kita ngelihat kayaknya kemarin tuh akhirnya kita mungkin sadar itu nggak ada peran itu, tapi kita selalu memungkiri gitu. Tapi kemarin tuh kayak ini tuh kosong dan harus diisi, kalau nggak kita ya nggak akan jalan kemana-mana. Jadi kesadaran dan keberanian untuk bilang kalau ekosistem kita tuh belum lengkap dan belum kuat itu tuh muncul percakapannya setelah eksplorasi kekuatan itu gitu. Jadi kalau kekurangan mungkin masing-masing dari kami di kepala kami masing-masing punya tuh udah daftar itu. Cuman masalahnya emang pertama nggak pernah dibilang atau jarang dibilang ke orang lain di dalam di lingkungan kami sendiri yang proses mencari kekuatan itu membantu gitu. Oh jadi JJ waktu itu ngelihat sebenarnya kekurangan kami di mana, MG di kekurangan, para peserta kami ngelihatnya kekurangannya di mana, itu kan penting ya. Walaupun semua orang sih pasti tahu bahwa kami jauh dari sempurna gitu. Yang lebih penting lagi sebenarnya mencari kelebihan, karena itu jarang. Karena mau ngomong bahwa oh enggak kok kita masih oke di sini, kita terusin gitu. Kalau di kami efeknya sebenarnya lebih itu, makanya tadi karena emang kalau kecuali dipaksa evaluasi seperti ini seringkali nggak kami lakukan, kami bypass. Kami lebih sering lagi kayak tadi Mbak Welin bilang, kayak kami mah asik kayak misalnya di kolam, kami asik berenang ya gitu. Udah berapa jauh berenangnya, udah di hubungannya sama yang lain, di ikan-ikan yang lain di kolam itu gimana, itu nggak kelihatan karena udah lagi asik berenang kan gitu. Kalau dari Plus? Iya, sebenarnya poin pertama tadi storyteller tuh juga yang paling satu yang paling kita lihat missing di bahkan ekosistem social enterprise juga, karena memang setelah dilihat ternyata kita masih itu tadi masih being in our own bubble, menggunakan mungkin terms atau vocabulary yang tidak lazim gitu ya, sehingga ya biasanya cuma kita aja nih yang tahu gitu. Nah itu storyteller yang mengangkat cerita untuk khalayak lebih ramai gitu ya, itu juga satu yang missing kita lihat. Dan yang kedua sebenarnya nggak kalah penting adalah kalau di kita ngelihatnya knowledge management sih. Jadi teknis tapi sebenarnya itu adalah sebuah mekanisme di mana
semua hasil-hasil produk pengetahuan gitu ya yang dilakukan mungkin oleh Plus, Anindya Loka, Good School itu didokumentasi dengan baik, tapi juga itu sebisa mungkin bisa diakses oleh siapapun gitu, oleh teman-teman yang memang memiliki ketertarikan di isu yang sama, sehingga informasi atau learning yang udah didapatkan itu nggak hanya stay di satu lembaga atau satu individu bahkan, karena kita melihat itu masih terjadi sih di ekosistem kita. Oke, nah aku sebenarnya mau meng-highlight yang tadi Mas Farid sampaikan gitu ya. Kadang kita berenang lalu kita kadang lupa. Kita fokusnya berenang aja udah sejauh apa gitu ya, kita nggak kita benar-benar berfokus dengan kekuatan yang kita punya gitu. Nah, berangkat dari situ sebenarnya apa sih dari Plus, Anindya Loka dan Good School temukan gitu ya dari kegiatan eksplorasi kekuatan ekosistem, daya yang sebenarnya mau dikontribusikan untuk yang lebih besar? Mungkin kalau aku boleh mulai, kalau yang kami udah lakukan, lagi-lagi karena udah relatif cukup lama lah ya, paling nggak kalau dari Ruang Rupa salah satu pendiri Good School gitu kan, itu udah 25 tahun ini gitu. Jadinya jejaring yang udah kami bikin, terutama yang nggak terlihat, terlihat oleh sistem yang lebih besar maksudnya gitu, itu merupakan sesuatu yang buat kami salah satu yang paling berharga. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu kalau mau memakai istilah tersebut. Kalau dari Kawelin? Kalau kami ada dua. Pertama, kalau secara fisik gitu ya, kami punya tempat yang itu bisa dioptimalkan bareng-bareng gitu ya. Dan selama 4 tahun berjalan, kami tahu banget ini kekuatan yang paling visible terlihat di awal gitu. Kayak banyak teman-teman yang kemudian mau melakukan sesuatu tapi nggak ada tempatnya, kami bisa nawarin itu. Terus yang kedua, sebenarnya jadi ruang jeda sih. Jadi kalau di Anindya Loka, kami selalu ngenalin praktis kayak meditasi, yoga, sound bath dan lain sebagainya yang sebenarnya untuk penguatan diri gitu. Kalau kita mau memperjuangkan sesuatu yang besar, maka dirinya juga harus kuat gitu, dan itulah yang kami bisa sharing sebanyak mungkin sebenarnya. Kalau dari Plus, aku dan ekosistem kita, aku melihat keberagaman dari network atau jejaringnya sih, karena dari Plus sendiri setelah kita melihat kembali gitu ya kerja-kerjanya Plus, itu hampir setiap project itu melibatkan 2 atau 3 stakeholders yang berbeda-beda. Jadi at least pemerintah ada atau sektor swasta ada dan pastinya NGO. Jadi menurutku itu sebuah kekuatan juga sih, keberagaman dari aktor-aktor yang dilibatkan. Jelajah Kolaboraya itu didesain sebagai sebuah laboratorium inovasi. Jadi nggak cuma ketemu dengan jejaringnya Plus, jaringnya Good School dan jaringnya Anindya Loka, tapi juga kan sebenarnya jadi antar jejaring ya gitu dari organisasi-organisasi yang teman-teman undang gitu untuk hadir. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya sewaktu kegiatan Jelajah Kolaboraya Jakarta di tanggal 21 Agustus itu, apa sih ide inovasi yang akhirnya dilebur nih yang teman-teman gagas? Karena aku dengar-dengar spill tipis-tipisnya itu adalah terinspirasi dari permainan bola. Boleh diceritain gak kenapa permainan bola? Sebenarnya sih kalau itu kayaknya improvisasi bercandaan jadi serius aja ya kalau yang bolanya. Cuman di mana semua, atau bukan semua sih, banyak peran bisa dilakukan supaya strategi gimana tidak kebobolan tapi ngebobolin gawang lawan kan sebenarnya gitu. Cuman sebenarnya bisa lucu karena kami pernah bisa membayangkan bahkan permainan bola di mana bukan kompetisi. Jadi bukan banyak-banyakan ngegolin lawan. Cuman gimana supaya semua pemain itu menang ujungnya. Sebenarnya nama ide inovasinya Kolaba FC ya. Jadi itu pelesetan dari kolaborasi tapi FC gitu, football club. Sebenarnya ide inovasinya adalah membuat sebuah ruang itu, tapi bukan ruang yang nggak harus ruang fisik gitu ya, tapi sebuah ruang buat teman-teman yang memang punya concern atau ketertarikan terkait ide-ide
sustainability ataupun social dan lingkungan gitu ya, untuk bisa berproses di dalamnya. Dan sebisa mungkin sebenarnya kata kuncinya juga adalah ini ya, circular economy gitu ya. Jadi kita melihat ini juga ada kaitannya dengan mungkin struggle sekarang gitu ya, di mana banyak sumber pendanaan hibah, donor dan lain-lain yang berkurang, sehingga kita melihat sebenarnya dari teman-teman at least di 3 ekosistem ini itu sudah punya gitu aset-aset dan kekuatan-kekuatannya, yang kalau ternyata currency-nya nggak harus uang kok gitu ya, nggak harus selalu uang gitu. Currency-nya adalah aset-aset tadi, baik ruang, kekuatan di skill, atau misalnya kreativitas gitu ya, kesenian dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa dijadikan currency untuk saling menguatkan. Makanya si Kolaba FC itu idenya agak ini ya, agak luas gitu ya, dan mungkin kenapa sepak bola karena tadi si peran-perannya beda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama gitu ya, atau tujuannya hanya untuk have fun aja, untuk main-main aja. Itu juga menurut aku menarik sih. Kemarin itu dari si Kolaba FC itu kita sempat kayak nurunin ada 3 hal yang paling possible dilakukan apa ya, karena kan mau bikin ruang tapi ruangnya bukan ruang fisik, sangat abstrak gitu. Dan kita ngebayanginnya kemarin munculnya tuh satu dari sisi pendidikan, jadi ada sekolah kolektif gitu yang semua orang bisa tukeran aset, skill, pengetahuan gitu ya. Terus yang satu lagi ada pasar yang lingkupnya kecil, jadi memang ngebayanginnya bukan kita punya ruang satu besar untuk semua orang, tapi ada banyak ruang-ruang kecil yang bisa memperdayakan satu sama lain. Dan satu lagi ada pasar jasa kemarin kita ngebayanginnya gitu. Oke. Dari inovasi si Kolaba FC tadi itu kan sebenarnya kita pengennya ini nggak berhenti di angan-angan aja gitu ya. Kita mau menantang kawan-kawan sebenarnya ya, para ekosistem builder ini, untuk memikirkan langkah konkret untuk mewujudkan si inovasi ini. Nah, kira-kira apa nih langkah awal yang akan dilakukan untuk mewujudkan Kolaba FC? Langsung saling lihat-lihatan. Sebenarnya sih langkah awalnya udah dilakukan ya. Maksudnya Kolaba FC malah kalau aku ngelihatnya alibi bahwa itu hasil yang paling yang membuat kita ngobrol, kita bertemu, kita semua, terus habis itu mulai mikir gitu bahwa sekarang namanya Kolaba FC itu ekses gitu. Dan itu jadi langkah awal bertemu aja, bertemu kembali, bahkan kadang-kadang kan kita sebenarnya udah ada tuh entah berapa derajat lah perpisahannya gitu kan, sebenarnya paling banyak 2 gitu terpisahnya 2 derajat gitu. Jadinya sebenarnya udah deket, cuman bertemu aja sebenarnya langkah awal. Langkah kedua emang sebenarnya kalau buat kami memperkenalkan krisis, entah krisis dibuat sendiri atau dibuat orang lain, cuman itu yang ngebuat tadi kalau pakai metafor tim sepak bola gitu, lawannya kelihatan gitu, jadinya kita bisa berstrategi selanjutnya. Kalau dari Aninda Loka, apa ya langkah strategi? Kalau aku kemarin ngobrol juga sama teman-teman dari si ekosistem kami gitu ya, Gaya Hidup Lestari dan tim Aninda Loka sendiri, tentunya kami membayangkan karena kami sebenarnya udah punya semacam perhelatan 2 bulanan gitu yang bisa direcokin bareng-bareng untuk jadi ruang eksplorasi gitu, karena value-nya yang penting sama, tapi bentuk program atau kegiatan dan lain sebagainya bisa diobrak-abrik. Kami ngelihat apa kita mau ajak atau mau undang gitu ya semua ekosistem yang kemarin kami ketemu di Jelajah Kolaboraya untuk bisa ngapain ya bareng-bareng pakai si platform Pasar Bahagia itu gitu. Mau entah bikin studi kolektif series di dalamnya, terus nanti ada pameran yang ngenalin tentang tujuan di Kolaba FC ini, atau mau ada pelatihan atau apapun itu, kami ngeliatnya sih kesana sih. Tapi ya kita lihat apakah bisa terwujud ya. Iya, sebenarnya udah mulai tertarik. Kemarin Kak Walin udah share tentang Pasar Bahagia, dan kita juga akan berkunjung. Menurut aku yang konkret itu sebenarnya
saling kenal dulu sih. Jadi either ketemu lagi misalnya di kantor atau tempat masing-masing atau mengunjungi tadi kegiatan masing-masing, karena kalau langsung diminta untuk kerja bareng kayaknya agak sulit ya, takutnya kita juga belum tahu apa bentuknya si Kolaba FC ini kan masih sangat luas. Jadi start small menurut aku dengan kenal dulu, tapi perlu ada ya small kegiatan yang kita coba lakukan bersama gitu ya. Saling berkunjung penting sih. Ya. Aku mau meng-highlight lagi nih kan, teman-teman melihat bahwa saling berkunjung itu penting. Terus tadi juga ada aktor-aktor lain yang perlu dilibatkan sebenarnya untuk memperkaya si Kolaba FC ini terwujud gitu ya. Nah, kalau dari perspektifnya teman-teman, siapa lagi aktor-aktor yang perlu untuk diajak? Karena menyambung tadi yang storytelling, sebenarnya aku mikir mungkin aktor-aktor yang banyak seperti apa ya, berhubungan dengan komunikasi ya, salah satunya Rumi gitu ya, atau media atau teman-teman yang apa ya, yang mungkin di luar circle-nya kita tapi bisa membantu menceritakan itu. Menurutku itu yang belum ada sih, belum terpetakan atau belum diajak gitu, at least di plus. Kemarin pas lagi acara jelajah Kolaboraya, jadi sebenarnya kita lagi sambil ada chat-chatan sama salah satu temen dari kementerian gitulah. Dia eselon 2 atau eselon 3 aku lupa gitu. Terus kayak dia nelpon, tapi kan aku lagi asik sama teman-teman gambar-gambar kemarin. Terus aku bilang nggak bisa dulu karena lagi ada kegiatan. Terus aku ngirimin fotonya, terus dia bilang kayak, seru banget kok, orang-orang pemerintah nggak pernah diajak ya di kegiatan-kegiatan kayak gini gitu. Terus aku bilang bener juga sih, tapi kadang tuh Pak kita ngeliatnya kayak satu, apakah aksesnya semudah itu gitu ya, dan apakah pemerintah punya ketertarikan yang memang se-clear dan setulus itu gitu untuk bantu ngerawat ekosistem masyarakat sipil sama teman-teman organisasi kayak kita gitu. Tapi selain storyteller ya, kalau misalkan apapun yang kita lakukan gak ada pendukung dari sisi kebijakan yang kemudian menjaga ekosistem itu sendiri, kita juga bingung juga kan, pasti bakal terbentur di mana-mana. Jadi aku pikir kayak kalau kita ada lagi, kita undang aja kali ya, karena mereka juga udah penasaran gitu loh. Mungkin yang bisa aku tambah selain ya pastinya setuju sama ya yang sudah diutarakan sebelumnya. Walaupun kalau pemerintah kita mesti berstrategis juga ya, beda lagi tuh ininya, jurus silatnya beda lagi. Cuman mungkin kalau aku bisa nambahinnya adalah menyadari bahwa paling nggak kita di Jakarta nih, dan sampai sekarang punya masalah menjadi pusat, jadi tidak pusatkan gimana gitu. Apakah jadinya mengajak suara-suara lain dari luar Jawa terutama gitu. Karena kalau kami kan jadinya memang ada ya, kami bisa masih lagi-lagi kayak menyumbang juga di situ gitu. Gimana orang dari luar Jakarta melihat Jakarta dan masalahnya sebagai pusat, walaupun memang itu harus diamini juga gitu. Terutama sama paling nggak karena kami pernah muda, sekarang udah tua gitu. Buat orang-orang mudanya malah kalau kami belajarnya banyak dari situ kok. Kenyataannya beda banget soalnya. Beda sama tahun 2000-an awal, 2010-an gitu. Posisi-posisi ini juga udah berbeda dan mereka mempraktekannya gitu. Nah, aku mau mengundang teman-teman untuk sebenarnya mengidentifikasi peran-peran apa yang bisa teman-teman ambil gitu ya, yang secara sukarela itu bisa dibagikan juga untuk mendukung si inovasi Kolaba FC ini. Jadi yang ada di depan kita ini adalah peran ekosistem. Ini adalah 33 peran ekosistem. Mohon maaf, ini ada 30 peran dalam ekosistem yang diidentifikasi oleh teman-teman Rumi gitu. Nanti sebenarnya ini memungkinkan untuk ada penambahan lagi ya, peran-peran lain gitu. Kalau sekiranya teman-teman ada juga ide-ide peran lain juga boleh. Sudah ada? Mungkin pengampu belajar ya.
memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan proses refleksi dalam ekosistem pembelajar. Karena dari kesiapan plus yang sejauh ini aku lihat memang banyak modul-modul dan juga expertise yang udah dibangun atau jejaring ke expertise yang bisa kita buka gitu untuk bisa jadi pengampu belajar. Banyak yang sebenarnya kami udah lakukan, cuman memang tidak lagi-lagi berguna kalau diginiin, kalau udah dinamain gini buat kami ya. Karena fungsi-fungsinya ternyata itu lagi kami sadar, membantu kami menyadari bahwa itu adalah sebuah kekuatan dan apa yang bisa kami sumbangkan. Paling enggak tapi yang supporter setia nih yang kalau kami sih itu banyak individu-individu di antara kami yang paling enggak jadi supporter setia, dan itu kadang-kadang kami atau kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, dan itu kami hargai banget sih. Ketika ada apa-apa mengancam kami, sebenarnya mereka yang datang duluan dan terlihat gitu. Mereka tadinya dormant gitu, tapi tiba-tiba muncul ketika ini. Jadi kalau bukan fungsi yang bisa kami lakukan ya, karena fungsi banyak, tergantung maunya apa gitu, atau butuhnya apa. Cuman yang kami bisa garis bawahi mungkin adalah supporter setia di praktek kami. Betapa berharga cuman tak terlihatnya mereka gitu. Kalau kami supporter setia tentunya, terus pengampu belajar dan perancang interaksi. Cuman kalau yang pengampu belajar mungkin kalau tadi plus lebih ke karena memang udah punya modul-modul terkait skill-skill dan knowledge tertentu. Kalau kami kalau ngomonginnya pengampu belajar, balik lagi ke yang tadi aku udah sempat mention juga, kita lebih ke gimana caranya menciptakan ruang reflektif buat setiap orang gitu ya, bisa ngelihat ke inner journey-nya sih. Karena sekali lagi itu penting banget, karena kadang-kadang orang tuh ngerasa itu jadi kelas sama dirinya, malah questioning dirinya dan segala macam, dan kami bisa memfasilitasi ruang-ruang tersebut gitu lah Anindaloka. Nah, kalau seandainya sekarang kita akan membayangkan gitu ya sama-sama, ketika misalnya peran-peran itu sudah ada, inovasi ini juga sudah terrealisasi gitu, supaya yang ada di bayangannya kawan-kawan, gerakan masyarakat sipil seperti apa yang akan terjadi? Mungkin kalau aku boleh minjem atau Mbak Welin tadi adalah kecil tapi banyak itu. Jadinya emang kuatnya di situ, mau perubahan, karena itu jadinya karena kecil jadinya lebih gesit ya. Jadinya kalau ada perubahan, ancaman, entahlah datang dari mana, dari iklim, dari pemerintah, dari politik, dari ekonomi, segala macam, itu kalau dijaga kemembalan dan fleksibilitasnya itu oke. Dan jadinya karena kecil tapi banyak, jadinya berjejaring. Kalau satu nggak ada yang terlalu besar untuk gagal gitu loh ya, nggak dihajar satu rontok semua. Makanya jangan punya jenderal. Kalau jenderalnya kan, kalau jenderalnya mati paling nggak ilmu perangnya gitu kan. Kalau jenderalnya mati, nggak, yang lain nggak tahu ngerjain apa. Cuman kalau nggak ada jenderal sama sekali jadi bingung. Ini kalau ini kok masih hidup, kok masih ada gerakannya gitulah. Kalau aku bayangin ya. Oke, menyambung kali ya, kalau udah ada banyak dan kecil-kecil, terus kalau dari percakapan kita tadi banyak banget yang udah punya knowledge sebenarnya di ekosistem ini, cuman belum ada knowledge management untuk mewadahi itu semua. Kalau itu tercapai gitu ya, kalau tadi katakan Novi, aku ngebayanginnya si masyarakat ini punya pengetahuan yang cukup untuk kemudian menghadapi segala situasi sih. Jadi nanti nggak ada lagi tuh kayak ngebayanginnya ya, aduh kita kayaknya kekurangan makanan deh, karena semuanya tahu gitu gimana caranya kemudian menghadirkan si pangan lokal gitu, atau kita air makin krisis, air bersih makin susah. Kayaknya itu nggak ada lagi karena semua orang tahu gimana caranya memperlakukan air, tanah dan lain sebagainya gitu. Terus nggak ada lagi stres mungkin ya, stres yang sampai ke arah negatif gitu, karena semua orang punya knowledge untuk mengekspresikan dirinya tuh ada cara-cara kreatif gitu. Jadi semua orang punya knowledge
untuk dibagikan, untuk dipakai menghadapi situasi-situasi yang akan hadir ke depannya. Kalau setelah situasinya udah ideal gitu. Oke. Kalau mau menambahkan sebenarnya aku melihat masyarakat sipil itu bisa juga mengapresiasi seni. Jadi ini menarik karena pas diskusi di workshop Tanggal kita itu aku satu kelompok dengan Mas Farid, dan menariknya adalah pada saat menggambarkan Kolaba FC itu Mas Farid dan tim ya, atau Mas Farid itu menempatkan pekerja seni di cadangan. Nah, padahal sebenarnya harusnya itu masuk gitu loh ke dalam bagian penting gitu, dan itu yang aku lihat. Semoga kedepannya dengan adanya misalnya inovasi sosial ini atau pergerakan yang semakin sehat, kita semua secara individu itu atau secara kolektif mengembrace seni sebagai metode atau mungkin sesuatu yang bisa membantu membuat perubahan yang lebih indah dan lebih sustainable gitu. Karena aku melihat itu belum banyak ya dibicarakan. Oke. Nah, aku mau menyambung sebenarnya dari yang Kak Novi sampaikan, embracing seni. Karena sebelum video podcast ini dilakukan, teman-teman menggambar. Jadi boleh didatangkan kembali gambarnya. Oke, jadi aku mau mau mengundang teman-teman sebenarnya untuk menceritakan gambar ini. Ini tadi ada yang nebak tangan sama bunga teratai. Ini sebenarnya sutra eri. Jadi sutra eri ini tuh salah satu sutra lokal kita karena dia makannya daun jarak sama daun singkong. Ya, tapi si sutra eri ini tuh mungkin representatif kalau misalkan kita bisa tumbuh di tanah kita sendiri gitu ya. Dan kalau ngomonginnya tadi soal kekuatan apa yang kemudian Anindaloka punya, kami berharap bisa jadi ruang tumbuh untuk hal-hal yang terus bertransformasi gitu ya dalam siklus kehidupan gitu. Oke. Wow. Tumbuh di dalam siklus kehidupan. Itu dari Anindaloka. Dari Plus. Menarik banget sih. Kalau aku gambarnya sebenarnya apa ya ini? Ini tanam. Sebenarnya tadi briefnya kan adalah kekuatan ya. Kekuatan. Nah, kalau aku kenapa gambar ini karena ada tanaman yang baru tumbuh. Jadi aku ingin meng-highlight the power of small. Dan ini menarik banget tadi karena kita ngomongin soal kecil tapi gesit dan resilient gitu ya. Karena aku melihat sebenarnya ya small itu powerful sebenarnya, dan kalau semakin banyak lagi mungkin kita akan membangun ekosistem yang saling tumbuh gitu. Dan menarik juga karena aku nggambar ulet di dalam tanah. Oh, tinggal di situ. Iya, yang tinggal di situ. Jadi makan apa tadi? Singkong. Singkong. Kalau aku ya sebenarnya lucu ya, kita semua gambarnya senada. Aku sih bisa muter-muter nih. Makanya gitu. Apa namanya? Kecil tapi banyak tadi. Terus rizomatik gitu ya, apa ya? Tuh rimpang. Oh, rimpang. Rimpang Ya, kan. rimpang. Jadinya yang tadi misalnya ada yang mati satu, nggak apa-apa, yang lain masih ada. Mana habis itu yang mana yang di permukaan, apakah yang banyak, apakah yang sedikit tapi di bawahnya banyak, atau yang di bawahnya sedikit tapi di atasnya banyak gitu. Itu main-main sama ininya aja sih. Cuman lebih yang lucu adalah emang iya, setelah kita udah ini pertemuan paling nggak secara resmi kedua gitu ya, makin makin searah. Waras, Gitu. waras. Kayaknya ada hal-hal yang nggak perlu kita omongin lagi, cuman udah saling percaya atau kita tahu lah arahnya ke sini nih gitu. Oke. Tadi itu sebenarnya adalah kesimpulan juga dari para ekosistem builder gitu ya, bahwa sebagai sejatinya membangun ekosistem itu nggak apa-apa, kecil-kecil tapi banyak, dan saling melengkapi, terus setara juga gitu ya. Tidak perlu khawatir kalau kita mengerjakan sesuatu itu kok rasanya berat sendirian, tenang karena ada yang lain yang akan membantu kita di dalam ekosistem. Nah, aku mau mengundang teman-teman dari Plus, Anindaloka dan Good School untuk boleh mempromosikan
kalau misalnya ada aktor-aktor lain yang ketika nonton video ini tertarik untuk bergabung merayakan Kolaba FC, itu bisa dicolek-colek di mana nih? Boleh Oke. dari Plus dulu. Iya, kalau Plus bisa colek mungkin di Instagram kali ya @usahasosial_id, atau kalau untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai ketahanan keuangan untuk khususnya teman-teman CSO, itu ada @pojokbelajar CSO di Instagram juga. Untuk teman-teman yang mungkin bergeraknya ke arah keberlanjutan, tapi pasti kalau di sini udah pasti bergerak ke sana sih, dan mau men-showcase apa yang kemudian dilakukan, apapun bentuknya, kami punya satu platform namanya Pasar Bahagia, itu bisa dicek di Instagramnya @kreasi.nin, dan kalau misalkan khususnya yang di Jakarta nih, atau kalau lagi ke Jakarta butuh space, butuh area untuk melakukan sesuatu, bisa cek ke Instagram kami @anindaloka_id. Kalau aku dari Good School mungkin adalah pertama ya ruang fisik ya di Jagakarsa, bisa dilihat juga Good School GUD SKUL, bukan ya bacanya kayak bahasa Inggris tapi sebenarnya di Indonesia kan plesetan lagi. Di Jagakarsa Jakarta Selatan itu satu, sama kalau acara sebenarnya yang akan datang paling besar dan paling dekat mungkin adalah nanti Oktober 3, 4, 5 Oktober ada bareng sama Festival Musik Synchronize, Ruang Rupa merayakan 25 tahunnya. Semoga nanti bersama teman-teman kami juga, bukan hanya kesenian tapi banyak juga CSO yang kami lagi ngobrol bareng gimana cara bantingannya gitu. Karena maunya semuanya bantingan, nggak ada modalnya, gitu. Modal dengkul. Tapi masih bisa bikin sesuatu, itu pengen dibuktikan juga. Semoga bisa. Jadinya belajar, terutama juga buat teman-teman yang muda kali ya, yang lahir setelah tahun 2000 gitu. Karena Synchronize jadinya semoga cocok, dan saatnya untuk teman-teman muda ini sih bikin tadi kecil tapi banyak, itu makin lama makin banyak karena orang-orang yang pernah muda seperti kami akan hilang juga, kami sadar gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid, kata kuncinya kecil tapi banyak, itu yang menutup jelajah inovasi Kolaboraya kali ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk memfollow tadi yang udah di-mention sama teman-teman Plus, Anindaloka dan Good School. Dan jangan lupa juga untuk follow Rumah Inspirit di Instagram @rumah_inspirit ejaan lama. Kalau mau tahu info seputar Pasar Kolaboraya yang tadi udah aku spill di awal, itu akan ada spill-spillannya di @kolaboraya di Instagram juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube Pasar Kolaboraya ini, dan follow juga Spotify Radio Kolaboraya supaya kamu nggak ketinggalan percakapan-percakapan seru lain dari kota-kota lain yang kita datangi untuk jelajah inovasi Kolaboraya. Terima kasih teman-teman Plus, Terima kasih Anindaloka banyak. dan Good School. Sampai ketemu lagi. Dadah.